Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Hardiansah, saya dari kelas D Pemrograman Mobile. Di sini saya akan menjelaskan coding yang main activity. Yang pertama ada package. Package yaitu tempat penyimpanan lokasi file. Yang kedua ada import library. Di sana ada pengaturan activity menampilkan Google Map dan menggunakan marker kamera dan koordinat lokasi. Deklarasi kelas yang bertujuan untuk menggunakan Google Maps dan menunggu peta siap dengan on map ready callback dan deklarasi variabel. Di deklarasi variabel ini ada objek utama Google Map, wisata, menyimpan wisata, nama, latitude dan longitude. Terus ada override fun on create. Metode yang pertama yang dijelaskan saat activity dibuka. Di situ ada set content view, menghubungkan activity dengan tampilan layout XML. Di situ ada wisata inter get parcel clap extra, itu mengambil data wisata yang dikirim dari activity sebelumnya. Dan di sana ada format fragment untuk menjalankan peta secara asinkronus. Metode on map ready yang dipanggil saat Google Maps sudah siap digunakan. Dan ada mmap, menyimpan instance Google Map ke variabel. Habis itu ada file lokasi yang mengubah latitude dan longitude menjadi titik lokasi peta. Kesimpulannya, kode ini digunakan untuk menampilkan Google Map menerima lokasi wisata aktiviti lain, lalu menampilkan marker dan mengarahkan kamera ke lokasi tersebut secara otomatis. Selanjut ke kemana tadi, Cak? Ke XML. Pertama ada Android carded view, guna untuk menampilkan bentuk kartu dengan bayangan dengan sudut melengkung. Habis itu ada layout, width, height, margin, radius. Ini untuk tampilan keseluruhan, lebar penuh, tinggi sesuai isi, margin luar, sudut yang membulat, dan efek bayangan. Ada linear layout yang isi secara vertikal diberikan pada padding agar rapi. Teks judul yang Android, informasi objek wisata. Besok ada nama menu, nama wisata itu horizontal untuk nama wisata dan icon menu. Besok ada image view, yaitu gambar wisata yang menampilkan objek wisata dengan ukuran tetap dan profesional. Deskripsi wisata itu text view, ada tombol hapus, button biasa. Layout ini digunakan untuk menampilkan informasi objek wisata dalam bentuk kartu yang berisi judul nama wisata, gambar, deskripsi, dan tombol aksi. Lanjut ke package. Di package ini ada menentukan lokasi pada package kelas, yaitu package example project, dan diimport ke agar objek bisa dikirim antar activity. Ada parcelize yang mempermudah pembuatan versatile tanpa kode manual. Itu ada anotasi yang menjadi partikel secara otomatis. Ada data kelas untuk menyimpan data, dan ada atribut untuk ID wisata, dan ada nama string
nama untuk objek, file deskripsi untuk informasi wisata, fasilitas yang disediakan wisata, dan ada koordinat lokasi wisata untuk Google Map. Implementasi parsable yang menandakan kelas ini bisa dikirim lewat intent atau antar activity. Kesimpulan, ini wisata berfungsi sebagai model data untuk menyimpan informasi objek wisata yang menggunakan data tersebut dikirim antar activity, termasuk untuk menampilkan lokasi pada Google Map. Lanjut ya ke wisata adapter. Di sini ada menu untuk menampilkan item, yaitu Android View, dan di deklarasi adapter ada kelas wisata adapter, data, ada list wisata, yaitu data objek wisata, ada aksi item diklik untuk buka Google on item klik, dan on delete klik saat aksi tombol hapus ditekan. Recycle view adapter menandakan kelas ini adalah adapter recycle view. Besok ada view holder yang digunakan untuk komponen tampilan item agar efisien. Dilanjut ada private valve menghubungkan tag view dan bottom dari layout XML. Besok ada method bin yang mengisi data dari objek wisata ke tampilan. Ada TV name, nama yang untuk menampilkan nama dan deskripsi wisata. Ada item view, yaitu digunakan saat item diklik agar membuka map activity. Terus ada untuk delete, yang apabila diklik menampilkan, ia akan menghapus data wisata, yaitu button delete. Untuk menampilkan item layout, yaitu override fun on create holder untuk menghapus data item sesuai posisi, yaitu on blind view holder. Yang terakhir ada overfun get item count yang menentukan jumlah item recycle view. Kesimpulan, wisata adapter berfungsi untuk menampilkan daftar objek wisata dalam recycle view, mengatur tampilan data, serta menangani aksi klik item dan tombol hapus. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Muhayyad dari kelas G, NIM 23.1892. Sini saya akan menjelaskan tentang Android Manifest untuk permission maps. Jadi ini untuk permission mapsnya dengan Android permission dengan 2 yang terus untuk ini untuk oh ya, ini untuk APK-nya ini APK Maps. Lalu di add wisata activity kita bisa menambahkan wisata favorit kita yang sudah kita pernah ke sana. Jadi di sini buat menambahkan nama, deskripsi, fasilitas yang tersedia di sana, dan button untuk menyimpan wisata tersebut. Ini untuk agar parameter agar Maps dapat membaca wisata tersebut ada di mana. Lalu ini mengambil lagi ID yang tadi, nama, deskripsi, fasilitas, dan tombol simpan. Lalu ini untuk menampilkannya setelah disimpan, lalu menampilkan kembali. Jika ini buat mengecek izin lokasi apakah diizinkan atau tidak. Terus di sini mengambil lokasinya, dan ini buat
mengecek apakah lokasi tersebut diizinkan atau tidak. Terus yang di Maps Activity, ini perizinan dengan Maps-nya, Google Maps. Jadi di sini isinya dan Maps, Google Maps, dan wisata, nama wisatanya. Lalu di sini kode yang menunjukkan apabila map sudah ready maka akan dibuka dengan syarat dapat memenuhi parameter ini. Lalu di activity add wisata itu kita dapat menambahkan objek wisata yang sesuai yang saat itu kita sedang di sana. Menambahkan nama, deskripsi, fasilitas, dan nantinya akan otomatis diambil dari lokasi kita. Lalu untuk activity main itu buat untuk list objek wisata yang favorit kita. Jadi akan tampil di situ setelah kita tambahkan. Untuk activity map sendiri itu mengatur perizinan map dengan ID map. Lalu jika kita karena ketika di run di laptop harus mengakses Google Maps, maka kita coba run di HP dengan ini. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kosongan karena belum kita inputkan apa-apa. Terus untuk menambahkannya kita klik button tambah yang ada di sini. Lalu kita tambahkan sesuai tadi nama wisata, fasilitas, sama satunya itu deskripsi, nama deskripsi wisata. Lalu jika kita ingin melihat wisata terdekat, maka kita klik ini, maka akan langsung muncul ke Google Maps. Jadi seperti itu presentasi dari kelompok kami. Ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.